Jadi nama saya Ibu Apoteker Anung Kustriani ya. Kalian bisa memanggil saya Bu Anung begitu. Nah, sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Stikes Rustida yang ada di Glenmore ya, telah memberikan kesempatan kepada saya nih untuk memberikan materi terkait farmakologi ya. Jadi kemarin memang saya pikir farmakologinya ini khusus keperawatan, ternyata ada dari prodi yang lain, nanti bisa sama-sama kita sesuaikan begitu. Nah, kemudian langsung saja ya. Jadi nanti perkuliahan saya sampai kurang lebih jam 12.30 dan mohon maaf ada sedikit keterlambatan dari saya begitu. Nah, untuk bahan kajian kemarin yang diberikan pada materi yang pertama, nanti kita akan lihat pendahuluannya dulu begitu. Kemudian konsep dasar farmakologi, ada juga istilah farmakokinetik dan farmakodinamika. Nah, karena ini adik-adik sepertinya masih semester 1, semester awal, jadi nanti kita belajar bersama-sama mulai dari dasarnya dulu. Ya, ini untuk pendahuluan di mata kuliah farmakologi ya. Jadi adik-adik semua kan nantinya akan menjadi nakes nih atau tenaga kesehatan ya, baik perawat, bidan maupun fisioterapi. Di mana kalau kita tahu ya selain nantinya kita merawat pasien dan sebagainya, ada hal juga yang akan diberikan berupa obat ya. Sebenarnya juga bukan hanya obat, ada alat kesehatan, dan ada yang namanya bahan medis habis pakai. Nah, kalau terkait obat bagaimana? Ya, kalau terkait obat, biasanya obat itu, ini konsepnya untuk pasien rawat inap dulu. Ya, biasanya kalau untuk konsep pasien rawat inap, ya ketika dokter selesai melakukan pemeriksaan kondisi si pasien, dokter kan akan menuliskan resep nih ya terkait obat yang akan digunakan pada pasien tersebut, termasuk nanti ada alat kesehatan atau misal dia butuh rawat luka dan sebagainya yang kemungkinan juga akan diresepkan bahan medis habis pakai, contohnya misal alkohol, kasa dan sebagainya. Nah, setelah dokter menuliskan resep ya, ya resep tersebut biasanya tidak langsung diberikan ke pasien. Ya, kalau adik-adik lihat ya di gambarnya ini, dokter akan menuliskan resep dan resepnya akan diserahkan ke perawat. Nah, kemudian dari perawat akan diserahkan ke farmasi. Ya, nanti di farmasi akan dilakukan telaah resep dan sebagainya. Kemudian dilakukan peracikan dan penyiapan nih obat, alat kesehatan maupun bahan medis habis pakai yang tertulis di resep untuk masing-masing pasien. Nah, kemudian setelah obat disiapkan dan sebagainya, akan dilakukan serah terima kembali ke perawat, bidan, ataupun mungkin nanti fisioterapi ya yang membutuhkan beberapa obat-obatan untuk pasien begitu. Nah, setelah dari perawat ya, atau dari bidan ataupun dari fisioterapi, kemudian obat tersebut ya akan diberikan ke pasien. Ya, baik nanti yang obat oral, pasiennya akan memberikan sendiri, ya diminum sendiri, ataupun untuk obat-obatan injeksi, di mana diperlukan bantuan dari perawat, ataupun bidan, ataupun mungkin nanti fisioterapi, begitu. Eh, nah, terima kasih. Jadi tadi ada suara yang masuk. Ya, saya lanjutkan. Nah, setelah itu pasien akan mendapatkan obat-obat tertentu tersebut atau alat kesehatan ataupun apapun ya yang memang dibutuhkan untuk kondisi si pasien tersebut. Nah, pentingnya farmakologi ini kenapa kok perawat bidan dan fisioterapi harus tahu? Karena semua yang terkait obat itu ilmunya adalah farmakologi. Ya, jadi perawat bidan fisioterapi dan semuanya semua nakes itu ketika memberikan obat ke pasien ya tidak boleh hanya sekedar diberikan. Tapi perawat bidan dan sebagainya ya harus tahu bahwa obat tersebut ini harus diberikan, misal dosisnya berapa sih? Bagaimana saya memberikannya, misalnya termasuk kalau dia diminum atau diberikan secara peroral, ya minumkannya sebelum atau setelah makan atau pada saat makan, ya itu kita harus tahu.
Jadi nanti kalau kita sudah tahu ilmunya ini, ya kita tidak menganggap semua obat itu diminumnya sehari 3 kali, diminumnya setelah makan itu jangan, karena sudah ada ilmunya. Ya, dan tidak setiap obat itu, misal yang obat injeksi ya tidak langsung disuntikkan begitu saja, tidak. Ya, misalkan harus diencerkan dulu, harus dilarutkan dulu. Ya, kemudian dia setelah dilarutkan berapa sih stabilitasnya obat tersebut masih bisa diberikan. Itu kita harus tahu. Kita harus tahu dulu keilmuannya. Nah, semua ini nanti akan dibahas di farmakologi. Nah, terkait konsep dasar farmakologi sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di slide PPT-nya bahwa obat itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, mulai dari aspek farmasetisnya, ada aspek farmakokinetiknya, dan ada aspek farmakodinamiknya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nah, aspek farmasetis sendiri itu apa? Jadi kalau aspek farmasetis itu berarti kita membicarakan terkait sediaan obatnya, ya. Mulai obat itu misal diformulasi atau dibuat ya di industri farmasi menjadi bentuk sediaan tablet, sirup, salep ya, ataupun sediaan cair yang lain atau sediaan berbentuk gas aerosol ya untuk yang dihirup atau obat-obatan anestesi ya. Itu semua sudah kita rancang sebagai farmasi, ya bentuk sediaan yang sesuai untuk obat jenis tertentu tersebut. Nah, sehingga sehingga ketika obat-obatan tersebut sudah dibuat nih menjadi bentuk sediaan A, B, C, D, E. Nah, kita sebagai penggunanya atau sebagai nakes yang nanti membantu pasien dalam menggunakan, itu tidak boleh sembarangan mengubah bentuknya, kecuali memang itu diperbolehkan. Misalnya tablet nih untuk anak-anak, tidak tersedia bentuk sirupnya, ya berarti kan kita boleh menggerus. Ya, menggerus tablet menjadi bentukan puyer, bentukan serbuk. Tapi perlu diingat bahwa tidak setiap bentukan tablet itu bisa diubah bentuk menjadi puyer. Ya, ada beberapa tablet itu yang tidak boleh digerus. Karena kalau digerus nanti akan menyebabkan bahan aktifnya atau bahan yang berkhasiat obatnya itu menjadi rusak. Nah, sehingga kalau rusak bagaimana? Ya percuma obat tersebut diminum buat apa? Nah, termasuk juga kita harus perhatikan misalnya untuk obat-obatan yang berbentuk injeksi, ya, di mana misal obat-obatan injeksi itu ya ketika harus diberikan ke pasien harus diencerkan dulu karena kan injeksi itu ada yang berbentuk serbuk. Nah, di mana serbuk ini ketika mau disuntikkan ke pasien ya harus diencerkan dulu, ditambahkan pelarut yang sesuai menjadi sediaan yang larut ya seperti air begitu sehingga nanti bisa disuntikkan ke pasien. Nah, itu kita harus tahu bahwa sediaan injeksi itu juga ada pelarut yang sesuai. Tidak boleh pokoknya kita mencampurkan misalnya ya dengan apa namanya larutan infus NaCl atau misal RL ya atau misal dextrose 5% itu tidak boleh. Sudah ada kelarutannya masing-masing ya. Kemudian nanti pada saat memberikan ke pasien juga begitu, kita harus tahu ya, apakah memang sediaan ini harus diencerkan ataukah misal boleh diberikan secara langsung. Misalnya ternyata kalau dia diencerkan nih ya, ternyata apa namanya volumenya besar. Nah, berarti kalau volumenya besar bagaimana kita memberikannya? Misal harus diberikan dengan tetesan perlahan dengan infus ya. Nah, laju infusan seberapa itu nanti sudah bisa ditentukan. Itulah yang disebut fase farmasetis. Jadi, tidak setiap bentuk sediaan yang ada di pasaran ini bisa diubah ya menjadi bentuk sediaan yang lain. Atau misal bentuk sediaan-sediaan salep ya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti prosesnya kita sebagai perawat bidan memberikan salep nih kepada si pasien, apa pokoknya dioleskan saja kalau semakin banyak salepnya itu nanti semakin ampuh? Tidak, belum tentu. Itu semua sudah ada apa namanya sudah ada ilmunya. Ya, di mana kalau untuk sediaan salep itu kita cukup oleskan tipis merata di bagian yang sakit
Ya, nah sebelum dioleskan kita harus membersihkan area yang luka terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi kalau dilihat di gambar yang sebelah kanannya saya ini, ya memang ada kaitannya antara fase farmasetis atau aspek farmasetis, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari suatu obat. Di mana farmasetis tadi yang sudah saya sampaikan bahwa bentuk sediaan obatnya ini bagaimana sih? Ya, yang di mana bentuk sediaan tadi sudah kita rancang mulai dari ukuran molekulnya, bentukannya seperti apa, kelarutan seperti apa di dalam lambung dan sebagainya. Ya, terus kemudian sampai nanti kira-kira dosisnya berapa sih yang dibutuhkan ya untuk pasien anak, dewasa, lansia, ibu hamil itu berapa itu semua sudah ada. Ya, terus kemudian setelah masuk fase aspek farmasetis, kemudian kita masuk aspek farmakokinetik ya, di mana kalau kita ngomongkan farmakokinetik berarti nanti setelah obat dikonsumsi ya, dia akan melalui berbagai macam proses, mulai dari proses absorpsi atau penyerapan ya. Kemudian ada fase distribusi. Distribusi itu berarti dihantarkan atau disalurkan ya ke organ-organ tertentu, ke target-target molekul tertentu di dalam tubuh. Terus setelah itu dia ada proses metabolisme dan terakhir akan dikeluarkan dari tubuh ya karena memang obat itu sifatnya adalah sebenarnya racun gitu. Nah, kemudian kalau tadi kita masih ngomongkan dosis ya, jadi ketika misal nanti ibu-ibu bidan atau mbak-mbak perawat dan sebagainya menuliskan resep ya atau membantu dokter menuliskan resep misal paracetamol 500 miligram. 500 miligram yang ada di resep itu kita membicarakannya adalah dosis. Karena itu sudah tertulis di resep per individu masing-masing pasien itu namanya dosis. Nah, setelah obat tersebut diminum, paracetamol diminum ya, dia masuk ke dalam lambung, terus kemudian masuk lagi ke dalam pembuluh darah atau vaskular, itu kita ngomongkannya sudah konsentrasi ya. Di mana konsentrasi obat di dalam plasma tergantung jumlah yang diserap. Nah, itu masih masuk dalam ranah farmakokinetik. Nah, kemudian kaitannya dengan farmakodinamik bagaimana? Ya, kalau kita ngomongkan farmakodinamik setelah obat masuk ke dalam pembuluh darah, ya kemudian tadi saya bilang dia jalan-jalan nih terdistribusi atau dihantarkan ke organ-organ tertentu atau ke target-target molekul tertentu yang disebut reseptor ya. Reseptor ini target molekulnya ya obat di dalam tubuh. Nah, kemudian setelah dia berikatan dengan reseptor yang sesuai dengan jumlah atau dengan konsentrasi atau dengan kadar yang sesuai di dalam plasma, ya, kemudian baru timbullah yang disebut respon respon fisiologis atau respon farmakologi dari obat. Nah, saya contohkan tadi kan paracetamol 500 miligram. Mungkin adik-adik semua sudah tahu ya, seringkali ada yang melihat atau mengkonsumsi paracetamol ya. Bahwa paracetamol ini kan bisa digunakan untuk demam, untuk nyeri, untuk pusing, ya nyeri gigi dan sebagainya boleh. Nah, yang disebut farmakodinamik itu berarti ketika obat diminum sampai nanti dia bisa menurunkan demamnya, menghilangkan pusingnya, menghilangkan nyerinya, itulah ranah dari farmakodinamik ya. Di mana efek tersebut timbul ketika obat telah berikatan dengan reseptor dengan jumlah atau kadar yang sesuai di dalam darah. Jadi konsep dasar inilah yang harus adik-adik perhatikan begitu. Nah, farmakologi sendiri itu apa sih ya? Kalau boleh sekilas menyampaikan bahwa farmakologi ini memang terdiri dari dua kata ya, farmakon dan logus. Farmakon sendiri artinya obat dan logus sendiri artinya ilmu. Ya, jadi memang ilmu terkait obat-obatan. Makanya untuk semua nakes sepertinya akan dapat materi farmakologi begitu. Nah, untuk definisinya sendiri bahwa farmakologi itu apapun yang terkait dengan organisme hidup. Organisme hidup itu apa? Ya bisa kita sebagai manusia ya atau pasien itu organisme hidup.
Atau misalnya hewan, tumbuhan itu kan semua juga organisme hidup ya, di mana di dalam organisme tadi atau di dalam tubuh kita itu akan terjadi serangkaian proses kimia, senyawa kimia-kimia tertentu atau reaksi kimia-kimia tertentu ya, di mana memang reaksi-reaksi kimia tersebut normal terjadi di dalam tubuh kita yang nanti fungsinya ya bisa menghambat atau meningkatkan ya aktivitas apa yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya aktivitas hambatan yang ada di dalam tubuh kita itu apa? Misalnya kita terkena asma nih. Nah, asma itu kan bisa saja terjadi karena akibat penyempitan ya saluran pernafasan yang ada di paru-paru. Nah, itu yang disebut mekanisme hambatan begitu. Atau kalau mengaktifasi ya dia bisa meningkatkan enzim-enzim tertentu sehingga nanti misalnya ya ketika kita dalam keadaan takut kemudian jantung kita berdebar kencang. Nah, itu proses untuk mengaktifkan. Nah, semua rangkaian kegiatan itu ya terjadi akibat reaksi kimia karena memang obat dan sebagainya itu memang berupa senyawa-senyawa kimia tertentu. Nah, ini juga sama per definisi dari farmakologi ya, di mana nanti seluruh aspek kegiatan yang ada di dalam tubuh manusia, hewan, tumbuhan yang nanti terkait dengan obat ya pasti masuk ke dalam ranahnya farmakologi. Karena memang cabang ilmu dari farmakologi sendiri itu banyak. Ya mulai dari farmakokinetik, farmakodinamik, farmakognosi, farmakoterapi, dan sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dengan istilah medical farmakologi ya. Ya berarti artinya kalau dilihat dari dua katanya berarti farmakologi dalam bidang medis ya atau obat-obatan tadi yang di mana obat-obatan tadi ya bisa digunakan untuk mencegah penyakit, bisa mendiagnosa penyakit juga bisa ataupun digunakan yang lazim memang untuk terapi ya suatu penyakit tertentu. Nah, ini juga sama ya area dari bidang keilmuan farmakologi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ketika kita membicarakan farmakologi berarti kita membicarakan organisme hidup. Jadi bahasanya sebenarnya bukan hanya manusia ya, ya karena kita ini kebetulan sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksinya dengan manusia, sehingga memang lebih banyak dibahasnya manusia. Padahal sebenarnya obat-obatan itu kan juga digunakan oleh hewan, juga digunakan oleh tumbuhan. Ya, di mana diawali dulu dengan senyawa kimia tertentu. Sekali lagi, senyawa kimia tertentu ini memang berupa obat karena memang struktur obat itu terdiri dari senyawa-senyawa kimia, ya terutama kalau obat tunggal ya berarti satu senyawa kimia. Nah, kemudian kalau ranahnya farmakokinetik, ya berarti obat tadi setelah dikonsumsi oleh si pasien, ya dalam hal ini kita membicarakan pasien, ya kemudian dia masuk ke dalam fase farmakokinetik yang mulai dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau ekskresi ini, kemudian dia akan berikatan dengan molekul target tertentu, ya. Nah, setelah itu baru dia masuk kategori ranahnya farmakodinamik. Nah, setelah berikatan timbul efek. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi ternyata selama dia berikatan tadi ya ada beberapa hal yang dia juga lakukan oleh si molekul obat tadi. Maksudnya apa? Ya, suatu molekul obat itu berikatan dengan yang disebut reseptor ya atau target organnya itu tidak hanya di satu tempat. Misalnya obat-obatan asma yang tadi saya contohkan ya, dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di paru-paru. Misalnya dengan reseptor beta 2 yang ada di paru-paru. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga bahwa reseptor beta 2 ini juga ada di jantung. Nah, sehingga kalau sama-sama sesuai nih, ya otomatis selain dia berikatan dengan reseptor beta 2 di paru-paru, dia juga berikatan dengan reseptor beta 2 di jantung. Sehingga selain dia juga bisa mengobati asma,
atau bisa menghasilkan suatu ikatan dengan target yang diinginkan, dia juga akan berikatan dengan target yang tidak diinginkan atau unintended target. Ya. Nah, kemudian yang unintended target ini sebenarnya kan target yang tidak diinginkan nih, tapi karena dia berikatan dan konsentrasinya sesuai, ya akhirnya bisa muncul efek toksik. Ya, sebenarnya tidak sampai efek toksik, bisa saja muncul efek samping dari suatu obat tertentu begitu. Nah, kalau targetnya sesuai beta 2 yang ada di paru-paru memang itu tujuan utamanya, ya berarti akan muncul efek terapeutiknya. Efek terapeutik pun ternyata itu juga bisa menyebabkan efek toksik. Ya, jadi efek toksik itu sebenarnya nanti kita lihat kurvanya sama-sama ya. Efek toksik itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita memberikan obat dengan dosis yang berlebih, ya, tapi kita memberikan dengan dosis yang normal nih. Nah, hanya saja pemberiannya misal sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya bisa saja muncul efek toksik. Jadi bukan hanya terkait kadarnya atau dosisnya saja yang berlebih, tapi lama paparan itu juga bisa menimbulkan efek toksik. Nah, makanya untuk ranah ini kita sebut medical farmakologi karena terkait dengan pasien begitu. Nah, tapi senyawa kimia tertentu tadi yang sudah saya sampaikan itu juga bisa terkait dengan lingkungan. Ya, lingkungan berarti ya mulai dari tanaman tadi. Ya, kalau tanaman berarti menggunakan obatnya apakah ada, Bu? Ada. Contohnya kalau bapak ibunya petani ya, atau mungkin punya kebun dan sebagainya, ketika dia mau membasmi hama, terus kemudian untuk mematikan rumput, dia kan menggunakan semacam pestisida, herbisida. Nah, pestisida, herbisida ini juga merupakan senyawa kimia, ya di mana senyawa-senyawa kimia ini juga digunakan oleh tumbuhan, hewan, dan sebagainya dengan tujuan tertentu. Nah, yang dia akan masuk dalam rantai makanan tadi. Nah, nanti untuk bahasan farmakodinamik ya ada sendiri bahwa terkait therapeutic effect tadi ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Yang tidak diinginkan itu yang masuk atau berikatan dengan target yang bukan tujuan utamanya. Jadi obat asma misal beta 2 ya, tapi ternyata dia juga menghambat beta 2 yang ada di jantung. Nah, itulah yang tidak diinginkan. Misal seperti itu. Ya, sehingga nanti dari efek yang tidak diinginkan ada yang disebut efek samping dan ada yang disebut dengan efek toksik. Nah, toksik sendiri pun nanti kita bagi lagi menjadi 3. Sampai sini kira-kira apakah ada yang ingin didiskusikan dulu sebentar sebelum kita lanjut ke materi farmakokinetika? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Saya harap sebagai konsep dasarnya, sebagai pengantarnya, adik-adik semua sudah tahu. Nah, masuk ke dalam ranah farmakokinetika yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa farmakokinetik itu sebenarnya ketika kita menerima obat atau kita meminum obat itu, apa sih yang terjadi pada obat tersebut? Atau bisa dikatakan sebagai kerja obat, kerja tubuh terhadap obat. Ya, jadi bagaimana sih tubuh ini memperlakukan obat tadi? Nah, rangkaian proses farmakokinetika kita menyingkatnya ADME. Ya, ada proses A itu absorpsi atau penyerapan, D distribusi, M metabolisme, dan E eliminasi atau ekskresi. Ya, ini sama. M ini ada yang menyebutkan biotransformasi juga boleh. Nah, nanti kita akan bahas kembali ya. Nah, ini gambarannya ya, proses farmakokinetika yang ada di dalam tubuh. Ya, saya contohkan untuk obat yang dikonsumsi secara peroral atau diminum ya. Diminum itu bisa dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, ya itu yang diminum. Nah, di mana obat yang kita minum, ya otomatis dia akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung inilah ya
nanti obat yang dalam bentuk utuh, dalam bentuk tablet, kapsul, itu dia akan pecah dulu. Nah, bagaimana bisa pecah, Bu? Ya dengan adanya cairan atau cairan-cairan yang ada di dalam lambung atau asam lambung, ya obat ini bisa pecah. Setelah pecah, dia akan terlarut, ya. Seperti kayak kita melarutkan gula pasir itu loh. Ya, kadang-kadang gula pasir atau melarutkan sesuatu itu kan begitu ya. Dia pecah dulu menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, kemudian akan menjadi sesuatu yang benar-benar terlarut. Ya, sama seperti obat juga begitu. Di dalam lambung dengan adanya bantuan cairan-cairan yang ada di dalam lambung, contohnya HCl dan sebagainya, ya, obat itu nanti akan terlarut. Nah, setelah obat terlarut, ya, inilah yang disebut proses absorpsi. Jadi proses absorpsi ini mulai terjadi di lambung. Ya, obat yang sudah terlarut tadi, kemudian dia akan masuk nih ke pembuluh darah. Ini bisa dilihat ya, panah-panahnya ya, panah-panah yang ke atas inilah yang berwarna hitam, di mana menandakan bahwa obat itu mulai diserap ke dalam pembuluh darah yang ada di sekitar lambung. Jadi bayangannya adalah seperti ya buletan atau lambung itu buletan ya di mana nanti di sekeliling buletan lambung-lambung itu ada pembuluh darahnya. Tidak setiap obat ya yang sudah terlarut itu nanti bisa melewati selnya, dinding selnya lambung ya. Obat dengan molekul-molekul ukuran tertentu yang hanya bisa melewati ini saja begitu. Nah, setelah dia berhasil menembus dinding sel lambung ini, kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Nah, di dalam pembuluh darah inilah yang akan terjadi proses distribusi yang tadi saya sampaikan. Distribusi ini artinya ya obatnya akan disalurkan ke organ-organ target tertentu. Contohnya misal obat-obatan jantung ya dia akan berikatan dengan misal reseptor ya atau molekul targetnya ya yang ada di jantung begitu. Kalau misal dia tidak di jantung, misal dia bekerjanya di liver ya dia akan dihantarkan ke livernya. Atau misal dia bekerja di saluran cerna ya dia akan dihantarkan ke saluran cernanya begitu. Untuk berikatan dengan reseptor yang sesuai. Nah, Bu, misal selama perjalanan nih ada reseptornya juga, misal dia targetnya di saluran cerna. Kemudian di lambung dia ada reseptornya juga yang sesuai. Apakah bisa, Bu, dia terikat? Bisa. Ya, jadi makanya obat itu banyak banyak efek yang bisa terjadi. Tapi sekali lagi efek itu bisa terjadi asal konsentrasinya memadai atau memenuhi untuk timbulnya efek tersebut. Nah, setelah proses distribusi ya melewati semua pembuluh darah atau ini ya berjalan-jalan di pembuluh darah ini ya di mana obat-obat yang berjalan di pembuluh darah ini ya harus dalam keadaan bebas, tidak boleh berikatan dengan senyawa-senyawa atau zat-zat yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, mungkin adik-adik semua sudah tahu ya bahwa di dalam pembuluh darah itu kan ada yang namanya keping darah ya atau bagian padatan ya. Ada yang eritrosit, leukosit, trombosit ya, itu bagian-bagian keping darah. Dan ada juga yang disebut protein plasma, contohnya albumin, alfa 1 glikoprotein ya. Di mana protein-protein plasma inilah ya yang nanti dapat berikatan dengan obat. Sehingga kalau dia berikatan dengan obat nih selama berada di pembuluh darah atau selama berada di vaskular ya, ketika dia bertemu dengan target molekulnya atau bertemu dengan reseptornya, dia tidak bisa berikatan. Ya, kalau saya sering contohkan ke mahasiswa itu apa? Misalnya kalian ini punya pacar, ya sudah punya pacar satu. Ketika ketemu lagi nih seseorang, apakah bisa mengadakan ikatan? Ya sebenarnya kalau pacar itu masih memungkinkan ya, tapi kan etikanya ya enggak boleh begitu. Sama seperti obat juga sama. Ketika dia sudah berikatan dengan protein plasma, ya, maka dia akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak bisa berikatan dengan molekul targetnya yang ada di berbagai organ.
Nah, proses yang ketiga adalah metabolisme, di mana metabolisme ini terjadinya di liver atau hepar atau hati ya. Nanti saya jelaskan kembali metabolisme itu bagaimana dan selanjutnya ya dia akan mengalami proses ekskresi. Ekskresi itu sebenarnya obat-obatan ada berbagai macam, tapi utamanya adalah melalui ginjal. Kalau melalui feses bisa terutama untuk obat-obatan yang tidak larut dalam air. Tapi yang utama itu melalui yang ginjal. Nah, itu kan yang bentukan oral, Bu. Nah, bagaimana kalau untuk bentukan-bentukan yang lain? Ya, kita lihat apakah memang obatnya ya ditujukan untuk penggunaan sistemik. Sistemik itu artinya apa? Masuk ke dalam pembuluh darah atau hanya lokal. Ya, kalau hanya lokal misalnya seperti salep, ya dia tidak akan mengalami semua proses ini ya. Terutama misal yang ekskresi ya tidak mungkin dia akan mengalami ekskresi melalui ginjal. Wong obat-obatan topikal itu memang ditujukan tidak diserap ya ke dalam pembuluh darah. Artinya memang dia hanya bekerja di permukaan kulit saja nih. Yang gatal itu kan di permukaan kulit saja. Ya sudah, kita akan menghilangkan atau mengobati gatal yang ada di permukaan kulit. Nah, tapi kan kadang-kadang kerasa di badan itu ada yang gatal juga, Bu. Lah, berarti itu memang harus ditambahkan obat yang lain yang memang bekerjanya dari dalam. Makanya untuk beberapa kondisi penyakit itu dia ada yang kombinasi. Jadi selain diberikan salep ya untuk pengobatan yang luar, dia juga bisa dikombinasi dengan obat oral. Walaupun itu bahan aktifnya sama, itu memungkinkan. Ya, sehingga untuk beberapa tujuan penggunaan obat, proses farmakokinetik ini ada yang tidak terjadi, terutama yang ekskresi ya. Karena kalau obat yang topikal itu hilangnya dari dalam tubuh, bagaimana, Bu? Ya dengan cara pada saat kita membersihkan. Contohnya kalau kita mandi, ngelap, ya pokoknya mandi, membasuh dan sebagainya, obat-obatan yang topikal ini juga pasti akan hilang begitu. Nah, ini sama proses farmakokinetik ya yang ada di dalam tubuh di mana ketika obat diberikan dalam bentuk oral ya, kita membicarakan oral dulu, ya kemudian dia akan masuk ke lambung untuk menjadi sebuah keadaan yang terlarut tadi. Terlarut itu nanti akhirnya bentukan molekul-molekul kecil-kecil begitu ya atau berupa bulatan-bulatan kecil atau berbentuk macam-macam bukan hanya bulatan ya. Kemudian setelah itu dia akan mengalami absorpsi masuk ke dalam pembuluh darah seperti yang tadi saya sampaikan, di mana di dalam pembuluh darah obat itu harus dalam keadaan bebas ya, supaya dia bisa berikatan dengan reseptornya ini ya, therapeutic site of action dari reseptor. Ikatan antara obat bebas dengan reseptornya itu bisa terjadi. Tapi kalau dia berikatan dengan protein yang ada di plasma, salah satu contohnya albumin tadi, ya, maka dia akan mengalami kesulitan. Nah, ini bisa digambarkan ya bahwa dia tidak akan berikatan dengan reseptornya nih begitu. Nah, selain itu obat-obat bebas ini yang ada di dalam pembuluh darah, ya, ini juga bisa masuk ke dalam hepar untuk mengalami biotransformasi atau metabolisme tadi yang terjadi di dalam hepar tadi ya, metabolisme yang terjadi di dalam hepar. Nah, untuk menghasilkan suatu metabolit, jadi yang disebut metabolit itu obat masuk ke hepar, mengalami proses biotransformasi atau pengubahan bentuk atau mengalami metabolisme. Nah, hasil dari ya metabolisme obat tadi itulah yang disebut metabolit. Intinya begitu. Ya kayak misal contohnya adalah kita membakar sampah nih biasanya kan nanti akan ada hasil akhirnya berupa areng atau apa ya yang apa yang berbentuk hitam-hitam. Nah, itulah yang disebut metabolit sama seperti obat. Nah, metabolit inilah nanti yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam proses atau kegiatan atau proses ekspresi tadi begitu. Nah, selain obat bebas tadi ya, jadi obat bebas yang ada di dalam pembuluh darah, itu dia juga bisa keluar nih dari pembuluh darah, kemudian masuk di jaringan-jaringan tertentu. Ya,
dan obat-obatan yang masuk di dalam jaringan-jaringan tertentu inilah yang harus diwaspadai. Nanti ada bahasanya juga, ya. Terus ada juga yang tadi sudah saya sebutkan bahwa obat bebas ini juga bisa berikatan dengan reseptor di ya organ yang sebenarnya bukan menjadi target utamanya. Begitu sehingga masuk ke dalam efek yang sebenarnya tidak diinginkan dari obat tersebut. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, ketika kita membahas farmakokinetik nih, berarti ada beberapa istilah ya yang memang sering kita gunakan. Mulai dari evibilitas oral, ekskresi di urin, ikatan protein plasma, dan sebagainya yang nanti sebenarnya perlu kita pertimbangkan ya ketika kita memberikan suatu obat ke pasien. Makanya kan tidak hanya asal saja, oh dosisnya sekian kita langsung berikan ini tidak bisa. Semua sudah ada datanya sehingga kita harus memperhatikan ini. Termasuk nih obat diberikan sehari 2 kali, diberikan sehari 3 kali, 1 kali, 4 kali itu semua sudah ada datanya. Ya berdasarkan data inilah ya yang menjadi patokan kita. Oh, obat tersebut mau diberikan berapa kali sehari begitu, dengan dosis berapa dan sebagainya. Ya, salah satu contohnya ini adalah kloroquine ya, di mana kloroquine ini obat-obatan yang digunakan untuk pasien-pasien malaria. Begitu ya. Nah, oral availability-nya itu 89%. Yang disebut oral availability itu apa? Jadi obat setelah kita konsumsi nih, misalnya kloroquine dosisnya 100 miligram, ya, atau paracetamol dosisnya 500 miligram. Nanti yang masuk ke dalam pembuluh darah itu tidak 500 atau 100-nya tadi masuk semua, tidak. Ya. Jadi dari 100 miligram hanya 89% saja yang masuk ke dalam pembuluh darah. Apakah enggak apa-apa, Bu? Loh, enggak apa-apa. Ya, ya karena dengan konsentrasi segitu saja ternyata dia sudah bisa menimbulkan respon terapi. Nah, mari kita lihat target konsentrasinya. Ya, kalau dilihat target konsentrasinya itu untuk yang kloroquine hanya 20 nanogram per mililiter. Di mana untuk pasien dewasa ya, volume darahnya itu kan sekitar 5 liter. Nah, jadi tinggal dikalikan saja. Dari 100 miligram berarti dosisnya 89 miligram ya yang masuk ke dalam darah. Nah, dari 89 miligram ini konsentrasinya hanya 20 nanogram per mili. Kalau dijadikan 5 liter berapa? Tinggal dikalikan. Nah, sehingga tidak masalah walaupun dia hanya masuk 89%-nya saja. Termasuk di sini juga sudah disampaikan datanya bahwa konsentrasi atau kadar yang bisa menimbulkan efek toksik untuk klorofin adalah 250 nanogram per mililiter. Ya, sehingga dosis sekian itu besar. Ya, konsentrasi sekian itu besar untuk dosisnya kloroquine sendiri. Jadi maksudnya kloroquine itu akhirnya untuk sekali pemberian harus diberikan dalam jumlah banyak, misalnya 3 tablet dan sebagainya. Nah, ada lagi yang disebut ekskresi di urin ya. Jadi obat-obatan itu kan tadi saya sampaikan bahwa proses eliminasinya atau pengeluaran dari dalam tubuh kan melalui ekskresi utamanya yang ada di ginjal dalam bentuk urin. Ya, kalau ginjal itu kan mengeluarkan urin. Itu ternyata ekskresi di urinnya hanya 61%. Ya, ya sudah, berarti ini enggak apa-apa. Apakah berarti obatnya ada sisa, Bu? Ya sebenarnya ada. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu, ya tetap semua itu nanti akan terekskresikan juga begitu atau hilang dari dalam tubuh. Untuk ikatan protein plasmanya, bond in plasma, persentasenya besar ya, 61%. Nah, sehingga dari 61% berarti yang bebas hanya 39%. Nah, dari 39% inilah yang nanti akan menimbulkan efek terapeutik atau respon farmakologi. Atau kalau dalam kasus ini ya berarti bisa digunakan untuk ya mengobati penyakit malarianya begitu.
Nah, ada juga yang perlu diketahui yang disebut volume distribusi ya. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa obat bebas yang ada di pembuluh darah itu ya dia bisa masuk ke dalam jaringan-jaringan tertentu yang ada di dalam tubuh, ya di dalam organ-organ tertentu atau sel-sel tertentu. Nah, obat-obatan dengan volume distribusi yang besar berarti ketika dia di dalam pembuluh darah, dia itu bisa belok-belok atau dia bisa tidak berada di jalurnya. Harusnya kan kalau berada di jalurnya ya dia tetap berada di pembuluh darah. Nanti di organ-organ tertentu ketika dia berikatan dengan reseptor, ya dia akan berikatan. Tapi ini enggak, sebelum sampai reseptornya, sebelum sampai organnya, dia belok dulu nih masuk ke organ-organ tertentu. Misalnya sel-sel yang ada di hepar, mungkin ada di jantung ini dan sebagainya. Nah, sehingga obat-obatan inilah yang perlu diwaspadai. Karena ternyata ya obat-obatan yang belok-belok tadi di jaringan-jaringan tertentu, dia diam di situ, disimpan di situ, kemudian suatu saat dia bisa balik lagi ke dalam pembuluh darah. Sehingga sehingga kadar obat di dalam darah ini menjadi tiba-tiba meningkat ya, dan akhirnya yang timbul adalah efek toksik begitu karena dosisnya atau kadar ya yang ada di dalam darah tiba-tiba melonjak jauh. Padahal dosis yang diminum ya sudah dosis yang biasanya atau dosis lazim ya kita menyebutkan. Nah, ada juga yang disebut half-life ya atau waktu paruh. Half-life atau waktu paruh ini berarti ya waktu yang dibutuhkan obat untuk mencapai kadar setengahnya dari dosis obat yang diberikan di awal. Misalnya tadi yang kloroquine dosisnya 100 miligram, yang masuk hanya ke dalam darah itu hanya 89 miligram. Berarti berapa sih waktu yang dibutuhkan kloroquine tadi untuk mencapai kadar separuhnya? Berarti 40 berapa? 44,5 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan kloroquine untuk mencapai kadar 44,5 miligram di dalam darah itu berapa? Nah, inilah nanti yang juga bisa digunakan untuk menentukan ya, obat ini diberikan sehari berapa kali sih? Ya, karena selama dia masih berada di rentang waktu paruhnya, dianggap dia masih mempunyai efek terapi. Ya, kayak contohnya ini ya, acetaminophen. Acetaminophen ini nama lainnya adalah paracetamol ya. Setengahnya pendek 2 jam. Makanya kalau untuk paracetamol itu, kalau adik-adik sekalian pernah melihat atau nanti pernah mendengar dan sebagainya atau mengalami sendiri ya, bahwa paracetamol ini bisa diberikan tiap 4 jam. Jadi sehari itu bisa 6 kali. Aman Bu, aman. Karena kita tahu bahwa acetaminophen atau paracetamol itu dosis maksimum seharinya 4 gram. 4 gram itu berapa tablet, Bu? Paracetamol kan satu tabletnya 500. Berarti sehari itu maksimal 8 tablet. Tapi enggak ada ya yang sampai 8 tablet. Ya maksimal 6 tablet ya sehari tiap 4 jam. Berarti sehari tiap 4 jam sekali diminum paracetamol 500 miligram. Bisa, Bu. Ya bisa, karena memang kita lihat bahwa T setengahnya memang pendek. Ya, sehingga kalau 4 jam sekali memang dia tidak bisa diterapi dengan apa namanya paracetamol yang 6 tiap 6 jam atau 8 jam, ya berarti bisa diberikan tiap 4 jam sekali tadi. Begitu. Ya. Jadi dari data-data inilah ya sehingga kita tidak bisa nih menyamaratakan oh obat ini dikonsumsinya sehari berapa kali diminum dengan cara ini tidak boleh. Ya, semua sudah ada aturannya, semua sudah ada panduannya begitu. Nah, ini yang disebut tadi yang saya sampaikan ada yang namanya kurva obat di dalam darah ya. Sehingga dari kurva inilah yang nanti kita akan bisa menentukan juga oh obat ini berapa lama sih berada di dalam tubuh. Oh obat ini itu istilahnya dosisnya kecil
kecil ya ataukah dosisnya besar nih begitu ya berdasarkan kurva ini. Nah, kurva ini saya contohkan adalah untuk obat yang dikonsumsi atau diminum secara oral, diminum berarti ya. Kemudian yang diberikan dosis tunggal. Dosis tunggal itu bukan sehari sekali, terus tiap hari diminum, bukan. Itu termasuk dosis ganda. Dosis tunggal itu ya hanya hari ini saja, satu kali saja. Ya, satu kali sehari, hanya hari ini saja, itulah yang disebut dosis tunggal. Tapi kalau kali sehari dikonsumsi selama 5 hari, contohnya apa? Ada ya azitromisin, kalau adik-adik semua tahu. Yang kasusnya COVID kemarin kan ada azitromisin, itu antibiotik ya, yang dimana dia mengkonsumsinya seharusnya satu kali sehari. Selama 5 hari itu bukan termasuk dosis tunggal. Sekali lagi kalau yang disebut dosis tunggal ya saya hanya minum satu kali hari ini saja itu yang disebut dosis tunggal. Ya, kita mulai dari kurvanya ini dulu ya. Jadi kalau obat-obatan yang oral tadi kan ketika kita minum kemudian dia masuk ke dalam lambung ya dia perlu pecah dulu. Ya, kemudian setelah pecah dia akan terlarut dengan cairan-cairan yang ada di dalam lambung. Nah, sedikit demi sedikit ya ini kurvanya dia akan naik nih, akan naik sampai di atas ini garis putus-putus yang bawah atau di atasnya MAC for desired response. Minimum efektif konsentrasi untuk respon yang diinginkan. Berarti kadar efektif minimum untuk menimbulkan respon terapi, artinya begitu. Ya, setelah obat mulai sedikit demi sedikit masuk ke dalam pembuluh darah ya dan dia kadarnya berada di atas MAC yang bagian bawah, inilah yang disebut onset of action atau mula kerja obat. Nah, saya kembali contohkan parasetamol. Adik-adik minum parasetamol untuk menurunkan demam. Apakah demamnya langsung hilang? Kan tidak. Ya, efeknya itu kan sedikit demi sedikit demamnya mulai akan turun sampai akhirnya mungkin sembuh kembali. Nah, awal mula dia bisa menurunkan demam itulah yang disebut onset of action atau mula kerja obat atau onset of effect ini pertama kali. Ya, kemudian dia kadarnya akan naik sampai berada di puncaknya, puncak kadar obat di dalam plasma dan akan menurun dengan seiring berjalannya waktu. Kenapa kok menurun, Bu? Ya sama obat ada yang masuk, berarti obat juga ada yang mulai dikeluarkan nih melalui ginjal ataupun feses dan sebagainya. Sehingga kurvanya pasti akan mulai menurun. Nah, kalau adik-adik sekalian lihat ya ada yang garis panah atas panjang ini ya, yang disebut therapeutic window atau rentang terapi dari suatu obat. Ya, jadi selama obat-obatan berada di therapeutic window-nya ini atau rentang terapinya ini ya, maka obat-obatan tersebut bisa menimbulkan respon terapi di dalam tubuh. Nah, kalau yang di bawah MAC bagian bawah, ini dia tidak menimbulkan respon terapi. Tapi tidak setiap obat ya. Jadi apakah ada Bu obat yang di bawah MAC-nya ini masih menimbulkan respon terapi? Ada. Contohnya adalah antibiotik ya, di mana ada yang disebut post antibiotic effect. Jadi walaupun dia kadarnya berada di bawah MAC, tapi dia masih mempunyai efektivitas sebagai antibiotik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan suatu bakteri tertentu. Begitu. Nah, kalau di atas MAC yang atas atau MAC for adverse response, ini artinya yang tadi saya sudah sampaikan. Inilah yang disebut efek toksik. Ya, karena memang kita memberikan ya dosisnya terlalu besar sehingga dia berada di atas MAC yang paling atas.
Justru yang timbul adalah efek toksik begitu. Nah, ada juga ini yang disebut duration of action atau lama kerja obat. Nah, lama kerja obat itu yang nanti juga akan membantu kita menentukan, oh obat ini sehari berapa kali. Misal duration of action-nya 5 jam nih. Ya berarti tiap 4 jam atau 5 jam sekali dia bisa diberikan obat kedua. Ya, harapannya apa sih? Harapannya sebelum dia berada di MIC yang di bawah ini, kita sudah bisa memberikan dosis yang kedua, ya. Sehingga begitu dia tidak menimbulkan respon, sudah diganti obat yang kedua masuk nih, obat sama yang kedua yang kita berikan, dia masuk dan bisa mencapai kadar yang efektif di dalam darah. Nah, yang membedakan antara satu obat dengan obat yang lain itu apa? Ya, therapeutic window-nya ini loh. Kalau kita tidak berbicara jelek ya, tapi kita sebagai manusia itu kadang kala ada yang namanya human error. Di mana misal adik-adik tidak sengaja nih memberikan obat dosisnya kelebihan. Kalau saya memberikan obat dosisnya kelebihan, ya lihat dulu obatnya apa, tidak usah panik. Ya, kalau ternyata obatnya kayak paracetamol di mana dia rentang terapinya besar seperti ini, ya terapeutic window-nya besar, adik-adik memberikan dosisnya misal sekali minum harusnya 500 nih. Saya berikan 1000 bagaimana? Ya enggak apa-apa. Karena dia masih ininya lebar begitu ya. Tapi kalau adik-adik misal memberikan yang rentang terapinya sempit, contohnya apa? Digoxin, terus fenobarbital, ya obat-obatan yang ininya terapeutic window-nya sempit. Oh, itu alamat. Ya, 2 kali ngasihkan dosisnya aja pasiennya sudah berada dalam posisi toksik. Toksik itu belum tentu meninggal ya. Bisa saja timbul keadaan bahaya yang dimana yang misal segera ditangani ya bisa selamat, tapi kalau tidak bisa segera tertangani ya berarti pasiennya akan meninggal begitu. Jadi memang lebih baiknya ya kita waspada, terutama untuk obat-obatan yang memang indeks terapinya sempit begitu ya, sehingga kalau obat indeks terapinya sempit sekali lagi ya dia bisa masuk ke dalam keadaan toksik tadi. Dan kurva dari setiap obat tidak semuanya seperti ini ya adik-adik ya. Ada yang bentukannya enggak seperti ini itu juga yang apa namanya harus kita perhatikan. Dan kembali lagi bahwa obat itu bersifat individual. Artinya apa? Saya minum paracetamol nih 500 mg untuk pusing. 1 jam setelah minum, pusing saya sudah mulai mereda. Tapi ini ada yang namanya Andini ya. Misal Andini ini minum paracetamol untuk pusing. Bisa saja dia 2 jam setelah mengkonsumsi paracetamol baru mulai reda pusingnya. Ya karena itu memang obat bersifat individual. Jadi per masing-masing pasien itu tidak sama walaupun tujuan terapinya sama. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan dulu atau tidak? Tidak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita ini breakdown dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu. Oh ya, silakan silakan, monggo. Apa yang dapat mempengaruhi waktu paruh obat? Waktu Baik, paruh terima obat. kasih. Oke, terima kasih. Ini saya manggilnya Mas siapa? Dengan saya Muhammad Thoyib dari D3 Keperawatan. Oke, panggilnya siapa? Lebih enak. Thoyib, Bu. Oke, terima kasih ya Mas Toyi. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi terkait waktu paruh itu, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Jelasnya ada. Nah, yang mempengaruhi dari mana? Dari proses penyerapannya tadi yang ada di dalam lambung ya. Jadi obat-obatan ketika dia diabsorpsi, ini kebetulan masuk babnya absorpsi ya. Ya, itu ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi obat diserap di dalam pembuluh darah. Contohnya yang paling sering terjadi apa? Makanan. Nah, sekali lagi, tidak setiap obat diminum setelah makan.
makan. Itu salah. Karena ternyata makanan itu bisa mengganggu penyerapan obat. Sehingga yang disebut mengganggu penyerapan obat bagaimana? Ya berarti kecepatan dia masuk ke dalam pembuluh darah, ya itu akan terhambat atau delay atau tertunda. Tetap ada yang masuk, tapi waktunya saja yang terhambat sehingga mula kerja obat tadi juga akan terhambat sehingga waktu paruhnya juga akan sedikit berbeda. Itu yang pertama. Nah, kalian nanti harus sering-sering baca ya, apakah obat ini diminum sebelum, sesudah itu semua sudah ada aturannya. Ya berdasarkan dari proses absorpsi ini, justru dengan adanya makanan akan mengganggu absorpsi. Terus kemudian misalnya ada interaksi nih, obat-obatan yang diberikan secara bersamaan, misal sekali minum obat kita ada 2 sampai 3 obat yang diminum bersamaan. Ya, itu kan kita juga sudah bisa memperkirakan apakah obat-obatan ini nanti akan menimbulkan interaksi ya di dalam lambung sehingga nanti akan mempengaruhi proses absorpsinya begitu. Nah, kembali lagi kalau waktu paruh ya dia akan terpengaruh juga karena absorpsinya kan juga apa namanya sedikit terhambat. Tapi sebenarnya kalau dilihat bukan pengaruh yang besar ya begitu. Nah, yang lebih berpengaruh faktor-faktor yang lebih berpengaruh terhadap waktu paruh dari suatu obat itu terkait kondisi fisiologis dari si pasien tersebut. Misalnya, ya dia sakit tertentu nanti akan mempengaruhi ya ekskresinya. Misalnya dia sakit ginjal nih. Pasien-pasien yang sakit ginjal itu kan proses ekskresinya atau proses pengeluaran metabolit ya hasil metabolisme obat tadi kan juga mengalami gangguan nih. Nah, mengalami gangguan, otomatis metabolitnya tidak bisa dikeluarkan, metabolitnya masih berada di dalam tubuh. Itu nanti akan memperpanjang waktu paruh dari suatu obat, begitu. Ya. Nah, saya rasa hanya itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi terutama yang kondisi fisiologis dari si pasien sendiri ya yang dia akan menghambat ya proses pengeluaran sehingga nanti waktu paruhnya semakin panjang. Nah, dilihat lagi waktu paruh yang semakin panjang tadi, apakah si metabolit tadi mempunyai ya efek yang sama dengan obat yang awal begitu. Kira-kira Mas Toyib sudah bisa dipahami kah? Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke, Makasih, Bu. iya terima kasih. Oke ya, saya lanjutkan kembali. Nah, terkait proses absorpsi sudah saya sampaikan ya bahwa memang obat-obatan ini yang ada di dalam lambung mungkin beberapa dengan adanya makanan itu justru mengganggu ya proses penyerapannya. Dan ini beberapa mekanisme ya yang terjadi ketika obat itu dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah itu ada mekanismenya sendiri. Ya, mulai dari difusi pasif, transport aktif, difusi terfasilitasi. Ya, kalau difusi pasif itu ya pokoknya dia nembus ini membran lambungnya, sel lambungnya itu ya sudah dia masuk ke dalam vaskular. Tapi kalau transport aktif biasanya butuh adanya energi, butuh adanya usaha ya untuk dia bisa menembus membran selnya begitu. Nah, yang perlu adik-adik ketahui juga adalah di dalam proses penyerapan obat ini ya tidak setiap obat bisa enak aja menembus sampai ke vaskular tidak. Kayak contohnya begini, kayak contohnya adik-adik bikin teh, tapi tehnya bukan teh celup ya, teh yang diseduh itu loh, yang masih ada butiran-butirannya. Atau misal adik-adik mau bikin kue, terus tepungnya itu kan biasanya diayak ya. Sama seperti obat ya, obat atau teh tadi yang misal kita minum harus kita saring dulu ya. Kan hanya obat-obatan dengan molekul tertentu saja yang bisa melewati saringan atau tepung tadi ya yang bisa melewati saringan. Sama seperti obat itu juga begitu.
Jadi kalau obat-obatan yang ukuran molekulnya besar, itu dia tidak bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Sehingga bagaimana Bu alternatifnya? Ya berarti dia tidak dibentuk menjadi bentuk sediaan tablet ya. Kita sebagai farmasi itu sudah bisa memperkirakan. Kalau dia molekulnya besar nih, ya berarti dia hanya bisa diberikan dengan cara misal injeksi langsung ke tempatnya sehingga proses absorpsinya ini tidak terjadi begitu. Kemudian yang kedua terkait distribusi ya, di mana distribusi yang sudah saya sampaikan ada beberapa yang mempengaruhi, terutama yang ikatan protein plasma ya. Nah, ikatan protein plasma itu contohnya ada albumin, alfa glikoprotein dan sebagainya yang dia bisa berikatan dengan obat sehingga kalau dia berikatan dengan protein plasma otomatis dia tidak bisa nih nanti dengan bebas ya jalan-jalan tidak bisa nih dengan bebas berikatan dengan reseptor bahkan ya tidak bisa otomatis tidak bisa berikatan. Ada juga yang disebut volume distribusi tadi juga sudah saya sampaikan jadi obat yang berada di dalam pembuluh darah dia tiba-tiba bisa belok keluar dari pembuluh darah, terus kemudian dia kayak ngendon di situ, tersimpan di situ ya, di jaringan-jaringan tertentu, dan suatu saat ya, dia bisa masuk lagi ke dalam vaskular. Nah, ini contohnya ya, yang sering terjadi adalah digoksin, di mana volume distribusinya 7 liter per kilo. Nah, untuk pasien dewasa orang Indonesia itu kan dianggap berat badannya 50 kilo, ada yang 70 kilo boleh. Ya, sehingga kalau berat badan 50 kilo, volume distribusinya 5.350 liter. Dimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa volume darah orang dewasa itu paling kan hanya 5 liter ya. Nah, kalau sampai 5.000 ini berarti ya ya memang lebih banyak obat yang tersimpan di jaringan-jaringan dan suatu saat dia bisa balik lagi ke vaskular sehingga kadar digoksin ya digoksin ini kan minumnya rutin tiap hari sehingga kadar obat di dalam darahnya tuh kalau obat-obatan yang sudah rutin dikonsumsi dia akan berada dalam keadaan konstan. Konstan tuh artinya apa? Ya naik dan turunnya itu seolah-olah tidak bermakna. Ya, perubahannya tidak bermakna. Nah, kalau dia sudah dikonsumsi rutin, kadarnya segitu di dalam plasma, kemudian ditambahi lagi tiba-tiba yang ada di jaringan itu masuk lagi ke dalam pembuluh darah, ya otomatis kadarnya yang di dalam darah akan tiba-tiba meningkat masuk efek toksik, makanya ada istilah intoksikasi digitalis atau keracunan digoksin. Digoksin ini kan bagian dari senyawa digitalis ya untuk penguat kontraksi otot jantung begitu. Nah, selain itu distribusi juga dipengaruhi oleh sawar darah otak atau BBB ya, blood brain barrier. Ya, di mana sawar darah otak itu memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh Allah ya, sehingga tidak setiap zat, tidak setiap obat bisa dengan mudah masuk ke dalam otak. Ya, dia ada semacam pelindung. Sehingga untuk obat-obatan yang mau memang ditujukan untuk tempat ikatannya ini di otak, ya berarti kita harus melihat ukuran molekulnya berapa, dia mudah larut dalam lemak atau tidak dan sebagainya itu harus tahu. Termasuk yang plasenta. Nah, ini nanti ibu-ibu bidan ya juga begitu ketika memberikan obat ke dalam untuk pasien ibu hamil juga harus diperhatikan dia obatnya aman enggak masuk masuk kategori kehamilan yang mana A, B, C, D, X ya atau yang mana begitu. Karena ternyata memang obat-obatan ini bisa menembus sampai ke plasenta dan masuk ke fetusnya janinnya. Proses selanjutnya yaitu metabolisme ya di mana metabolisme ini utamanya memang ada di hepar atau di liver tadi yang sudah saya sampaikan bahwa proses metabolisme yang ada di hepar itu sebenarnya tujuannya banyak mengubah ya senyawa obat tadi, misalnya yang bersifat racun atau toksik bagi tubuh, menjadi suatu zat yang tidak toksik dan mudah dikeluarkan, yang tadi namanya metabolit. Nah, ada juga proses metabolisme itu mengubah senyawa obat yang tidak larut, ya tidak larut dalam air
dengan adanya reaksi-reaksi kimia tertentu menjadi senyawa yang larut air, sehingga nanti juga mudah diekskresikan lewat ginjal. Ada juga yang melakukan proses pengaktifan obat, di mana adik-adik juga harus tahu bahwa obat itu ketika kita minum, ya dia larut masuk ke dalam pembuluh darah, itu ada yang perlu diubah dulu untuk dia menjadi bentuk aktif dan bisa berikatan dengan reseptor. Kita menyebutnya parent drug atau prodrug ya. Prodrug itu artinya dia harus masuk dulu ke hepar untuk dimetabolisme menjadi obat yang aktif sehingga nanti dia bisa masuk ke dalam vaskular kembali ya berikatan dengan reseptor yang ada di target organ tertentu sehingga timbullah respon terapeutik. Nah, itulah fungsi metabolisme. Nah, yang disebut lipofilik ini apa? Lipofilik ini artinya obat-obatan yang kelarutan dalam lemaknya tinggi, ya. Sehingga kalau dieliminasi lewat ginjal ya dia harus bersifat hidrofilik, artinya kelarutan dalam airnya tinggi. Makanya dia akan mengalami suatu proses metabolisme dan metabolisme masing-masing obat itu berbeda-beda. Tidak setiap hal itu sama karena metabolisme reaksi-reaksi yang ada di sini tuh banyak ya. Nah, proses yang terakhir dari farmakokinetik yaitu yang eliminasi ya atau ekskresi ya, di mana ekskresi memang utamanya dalam bentuk urin ya yang ada di ginjal serta yang bentuk-bentukan lain termasuk yang ASI ini ada. Cuman memang kalau yang di ASI itu ya kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa obat bisa menimbulkan respon fisiologis itu kalau dia berikatan dengan reseptor yang pas dengan konsentrasi yang pas. Jadi walaupun dia misal keluar lewat ASI nih, tapi kalau konsentrasinya ndak memenuhi ya, ya ndak apa-apa diminum untuk si bayi tersebut begitu. Nah, masuk yang ketiga terkait farmakodinamik nih. Ya, jadi kalau kita ngomongkan farmakodinamik itu artinya aksi obat di dalam tubuh. Jadi setelah dia berjalan-jalan ya, kemudian nanti dia ada yang disebut mekanisme kerja obat, ada yang disebut reseptor atau target molekul yang saya sampaikan, baru nanti kemudian timbul interaksi antara obat dengan reseptor. Nah, mekanisme kerja obat sendiri ini banyak ya per definisinya. Ya ada yang sistemnya nanti menghambat, ada yang meningkatkan, ya menstimulasi dan sebagainya, di mana masing-masing obat ini mekanisme kerjanya berbeda-beda. Ya, biasanya kita memberikan obat itu dengan mekanisme kerja yang sesuai dengan mekanisme timbulnya penyakit. Ya, misalnya pasien hipertensi, hipertensi itu kan bisa saja terjadi karena gangguan yang ada di ginjal atau mungkin gangguan yang ada di jantung. Sehingga kita memberikan obat untuk pasien hipertensi ya dilihat ya dia timbulnya hipertensi atau tekanan darah tinggi itu dari jalur yang mana. Nah, dokter utamanya ini justru akan jauh lebih paham begitu. Ya, ini salah satu contoh ya mekanisme obat pada saluran cerna. Ya, kalau obat-obatan saluran cerna ini akan kita bahas sepertinya ada sekilas yang dimasuk di besok ya untuk histamin ya. Jadi contohnya antasida kalau ada adik semua tahu ya antasida itu dia mekanisme kerjanya dengan cara meningkatkan pH lambung. pH itu kalau nilainya semakin kecil 1, 2 itu artinya semakin bersifat asam dan itu mengiritasi ya. Tapi semakin pH itu ke atas 7, 8 itu semakin bersifat basa. Sehingga kalau dalam kondisi pasien-pasien nyeri lambung biasanya itu pH-nya yang turun 1, 2, 3 dan sebagainya sehingga kita perlu memberikan antasida. Nah, kembali lagi antasida kita sebagai perawat, bidan fisioterapi dan sebagainya masuk ke dalam farmaseutis untuk antasida ini bagaimana sih cara pemberiannya sehingga pada saat dia dikonsumsi oleh pasien ya dia bisa menimbulkan respon yang sesuai dengan waktu yang sesuaikan begitu.
Nah, kita harus lihat bahwa antasida itu harus diminumnya dengan cara dikunyah. Ya, apa rasanya enak, Bu? Kalau antasida memang rasanya enak, sehingga memang bisa untuk dikunyah. Nah, selain yang tablet, apakah ada, Bu, yang suspensi, bentukan sirup ada ya suspensi tadi itu boleh silakan, sama saja. Sehingga maksudnya dikunyah tadi apa sih kalau antasida? Ya supaya ketika di lambung dia apa namanya sedikit menyingkat prosesnya ya. Jadi untuk hancurnya disintegrasinya itu berkurang. Tinggal larutnya saja diharapkan mula kerja obatnya cepat ya. Sehingga pH lambung itu sedikit lebih naik menjadi basa. Nah, ada juga obat-obatan yang bekerja pada reseptor H2. Ini salah satu contohnya ya, sel-sel yang ada di dalam lambung, sel parietal ya. Di mana di dalam sel parietal lambung ini ada yang disebut reseptor H2, histamin tipe 2. Ya, jadi senyawa histamin yang dikeluarkan oleh sel lambung ini ketika dia berikatan dengan reseptor H2 yang ada di lambung itu akan memicu pengeluaran asam lambung atau HCl ke lumennya atau ke dalam rongga lambungnya. Nah, itu juga HCl kan akan meningkatkan nih atau akan meningkatkan risiko terjadinya iritasi. Sehingga kita perlu berikan obat-obatan yang bersifat H2 blocker. Contohnya apa? Ranitidin ya. Nah, ranitidin nanti mekanisme kerjanya di mana? Ya dia akan berikatan dengan reseptor H2 yang ada di sel parietal lambung. Ini mungkin terlihat ya H2. Ya, sehingga kalau obatnya atau si ranitidin tadi sudah berikatan dengan reseptor H2 yang ada di sel parietal, harapannya adalah histamin ini ya tidak berikatan dengan reseptor H2 sehingga HCl ini tidak semakin banyak yang dikeluarkan begitu. Nah, histamin ini bagaimana Bu bisa muncul ya? Histamin ini kan suatu zat ya yang memang dia ada di dalam tubuh. Nah, dia bisa muncul ya misal dalam keadaan stres atau dalam keadaan-keadaan lain sehingga dia jumlahnya yang dikeluarkan semakin banyak. Nah, nanti memicu pengeluaran HCl menjadi lebih banyak juga. Ya. Nah, untuk obat-obatan lambung memang kadang-kadang kita memberikannya dengan cara kombinasi begitu ya. Cuman memang ketika kita memberikan terapi untuk suatu pasien itu jangan istilahnya langsung diberikan yang kalau orang awam itu dosis tinggi ya. Jadi sebenarnya bukan dosis tinggi, tapi obat yang misal langsung bekerja sentral dan sebagainya jangan. Ya tetap harus dilihat ya timbulnya penyakitnya dari mana. Nah, ini untuk efek obat ya. Jadi efek obat itu bisa digambarkan seperti ini. Ini dia gambarkan sebagai sebuah permukaan sel ya, di mana permukaan sel ini terdiri dari membran bilayer. Ya, membran bilayer ini ya bisa adik-adik lihat ya, bagian yang bulatan-bulatan warna biru, ada bagian yang ini ya panjang-panjang. Nah, inilah yang disebut membran bilayer atau fosfolipid ya. Bagian yang biru bulat-bulat ini yang lipidnya, yang lemaknya, yang panjang-panjang ini yang airnya. Ya, ini juga sama, bagian dalam juga sama karena memang terdiri dari dua lapisan. Nah, reseptor ini digambarkan seperti yang gambar D, di mana reseptor itu ada yang ada di permukaan dan ada yang di dalam. Ya, kalau yang ada di permukaan, ya setelah obat berada di dalam vaskular, ini misalnya selnya si jantung nih, ini reseptor beta 1 atau beta 2 yang ada di jantung ya. Obat akan berikatan dengan reseptor. Nah, setelah berikatan dengan reseptor, dia akan muncul suatu reaksi kimia tertentu. Nah, reaksi kimia tertentu inilah ya yang nanti akan diteruskan masuk ke dalam sel untuk menimbulkan efek terapi begitu. Respon terapi ya. Ada juga di mana obat ini yang langsung nembus ini ada. Jadi dia tidak melalui reseptor ada. Melalui mekanisme apa, Bu? Ya tadi sama seperti yang di proses absorpsi ya. Bisa melalui transport aktif, difusi terfalisitasi, atau yang difusi pasif ya. Kalau difusi pasif ya dia langsung menembus saja. Kemudian setelah dia menembus, ya dia akan berikatan dengan targetnya nih. Dia di situ mau mau berikatan dengan siapa? Kalau di dalam sel ya bisa saja dengan sitoplasma, inti sel, dan sebagainya. Kemudian nanti timbullah efek.
Ya, jadi mekanismenya macam-macam dan mekanisme ini sekali lagi ada yang prosesnya menghambat, inhibisi sama ya, atau yang prosesnya menstimulasi dan sebagainya. Nah, di dalam farmakologi itu, di dalam terutama yang farmakodinamik itu kita juga mengenal yang ada yang namanya efek samping obat ya. Nah, di mana efek samping obat itu kalau dalam farmasi merupakan bagian dari adverse drug reaction atau reaksi obat yang merugikan ya selain adanya reaksi-reaksi yang lain begitu. Nah, efek samping obat yang perlu adik-adik sekalian ketahui sekali lagi karena obat bersifat individual di mana efek samping obat ini terjadi pada dosis lazim. Dosis lazim itu bahasanya sederhananya apa sih Bu? Ya dosis normalnya itu loh untuk kita dewasa itu berapa sih kalau anak-anak berapa? Begitu. Jadi misal ya tadi saya sampaikan paracetamol dosis lazimnya kita sekali minum itu kan 500 miligram. Ya sudah, berarti ketika kita minum 500 miligram, kemudian tiba-tiba muncul kram perut, muncul misalnya efek kemerahan, itulah yang disebut efek samping. Jadi sekali lagi ya, efek samping itu tidak terjadi pada dosis yang berlebih bukan, tapi terjadi pada dosis normal, di mana ini merupakan bagian dari efek yang tidak diinginkan, ya, tapi dia yang minor begitu. Nah, ada juga yang adverse effect. Kalau ini yang memang sebagian besar membahayakan ya, yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk yang dosisnya meningkat begitu. Ini contoh kejadian efek samping obat ya di beberapa organ yang ada di dalam tubuh ya. Seperti yang saya sampaikan ya, salah satu contohnya adalah misalnya obat-obatan analgesik ya. Analgesik contohnya apa? Misal natrium diklofenak ya termasuk paracetamol, ibuprofen. Tapi kalau paracetamol enggak ya. Lebih sering itu yang mulai dari ibuprofen, natrium diklofenak. Dia kan fungsinya sebagai analgesik atau anti nyeri ya. Nah, anti nyeri ini dia bekerja mempunyai mekanisme kerja dengan cara apa? Menghambat ya enzim yang namanya siklooksigenase baik yang tipe 1 maupun yang tipe 2, COX-1 dan COX-2. Nah, itu adanya ya di organ target nyerinya dia berada di mana. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan bahwa ternyata obat-obatan analgesik yang NSAID ini dia juga bekerja di ginjal dengan cara apa? Vasokonstriksi. Artinya apa? Dia menyempitkan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Sehingga kalau dia dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, ya otomatis apa ya aliran darah, nutrisi, oksigen dan sebagainya yang ke dalam ginjal itu akan sedikit mengalami hambatan ya lama kelamaan ya organ ginjalnya ini akan mengalami kematian sel. Makanya efek samping ini ya bukan hanya sekedar terkait dosis ya, dosisnya justru normal, tapi karena paparan yang lama, terus kemudian juga apa namanya dia berikatan dengan reseptor yang ada di berbagai organ ya, sehingga ya otomatis dia bisa menyebabkan efek samping dan sekali lagi efek samping ini individual, tidak setiap orang akan mengalami. Nah, ada juga yang ini contohnya yang gemcitabin ya. Side effect-nya ini adik-adik semua sudah bisa melihat kok di buku-buku pustaka itu sudah ada. Bahkan ada yang ada prevalensinya seperti ini persentasenya. Nah, kalau yang ada persentasenya ini yang memang perlu kita waspadai karena biasanya ini memang akan terjadi atau sering terjadi atau bahkan setiap pasien yang menggunakan gemcitabin ini akan menderita efek samping tersebut begitu ya. Nah, selain efek samping ada juga yang disebut efek teratogenik ya. Di mana efek teratogenik itu biasanya obat-obatan tersebut menimbulkan efek untuk janinnya. Nah, janinnya itu bagaimana sih mekanismenya? Ada yang dia diminum oleh ibunya, terus kemudian nanti lewat plasenta, sehingga berakibat berakibat langsung ya pada si janinnya. Begitu ya. Ada juga yang menyebabkan efek pada si ibu, ya sehingga ibunya ini mengalami suatu kelainan. Nah, nantinya akhirnya proses transfernya dari ibu mengalami gangguan begitu. Atau bisa juga ya karena ibunya tadi mengalami gangguan otomatis ya
adanya zat-zat yang penting dibutuhkan oleh perkembangan janin itu tidak bisa terpenuhi. Dan efek teratogenik itu ya bisa kita lihat tergantung dari kapan sih kita memberikan obat tersebut. Ya, kehamilan itu kan paling enggak usia kehamilan yang matang sekitar 38-40 minggu ya. Nah, misalnya dia diberikan minggu pertama, di mana minggu pertama ini proses yang terjadi adalah nidasi atau penempelan ya, sel telur ke dinding rahim. Nah, misal kita memberikan obat-obatan yang berbahaya nih untuk ibu hamil, ya otomatis janinnya ini meninggal, sel telurnya ini bisa saja tidak terbentuk. Nah, tapi kalau kita berikan minggu ke-38 nih, misalnya di mana minggu ke-38 ini kan adanya pematangan organ ya, di dalam tubuh si janin dan ada mulai pertumbuhan dari organ-organ atau bagian-bagian tubuh. Nah, misal kita memberikan obat-obatan tertentu yang bersifat teratogenik ya, otomatis ya apakah yang terjadi? Dia akan ada gangguan fungsi. Misalnya gangguan fungsi itu apa? Ya dia punya jantung nih, tapi dia mengalami gangguan untuk memompa darah. Dia punya paru-paru nih, tapi dia mengalami gangguan untuk bernafas. Kita tahunya dari mana ya? Setelah bayinya lahir begitu. Nah, selain efek-efek yang ditimbulkan tersebut, tentunya efek teratogenik itu bisa menyebabkan apa? Ya bayinya lahir, tapi ada gangguan fungsi tadi, atau bayinya lahir mengalami kecacatan, misalnya apa? Jarinya harusnya 5 cuman 4, begitu. Ataukah memang yang bayinya lahir dalam keadaan meninggal juga ada. Nah, sehingga untuk ibu-ibu bidan, perawat juga perlu tahu ya bahwa memang ketika kita memberikan obat-obatan selama kehamilan itu dilihat ibunya sekarang ini trimesternya berapa sih, sehingga nanti bisa dicek di buku-buku kefarmasian atau keperawatan dan sebagainya. Dia masuk kategori yang mana nih ya? Kalau kategori A, B ini masih aman, silakan diberikan saja selama sepanjang kehamilannya dia. Tapi kalau yang C itu kita lihat ya antara keuntungan dan kerugiannya ini lebih besar yang mana. Kalau memang keuntungannya lebih besar, silakan diberikan. Ya, begitu. Jika memang obat lain tidak tersedia. Jadi misal obatnya ini hanya satu itu saja, obat lain yang lebih aman itu tidak ada. Tapi masalahnya kalau ini tidak diminum malah nanti akan membahayakan ibu dan janin. Misal seperti itu. Ya berarti silakan dikonsumsi. Ya. Kalau yang D itu kembali lagi, dia obatnya hanya satu-satunya itu di mana pasiennya ini sekarang ya bertaruh nyawa. Ya mau tidak mau harus diberikan obat itu dalam segera cito ya, atau urgent ya. Ya berarti silahkan diberikan daripada keduanya misal meninggal dan sebagainya. Nah kalau yang kategori X ini otomatis tidak boleh diberikan sama sekali begitu. Nah, sudah terakhir ini masuk yang efek toksik ya. Jadi efek toksik sekali lagi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa memang dia diberikannya dalam dosis yang tinggi atau juga bisa diberikan dalam dosis yang normal tapi lama paparan. Sehingga sebenarnya tubuh itu sudah punya mekanisme sendiri ya untuk istilahnya menawarkan racun atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Contohnya apa ya? Contohnya tadi tubuh itu sudah punya hepar nih, di mana hepar fungsinya adalah mengubah zat yang toksik di dalam suatu apa namanya obat menjadi zat yang tidak toksik dan mudah untuk dikeluarkan. Tapi ternyata kemampuan tubuh itu juga mengalami keterbatasan. Kenapa Bu kok bisa terbatas? Ya bisa saja karena jumlahnya terlalu banyak yang masuk ke dalam tubuh ya, sehingga tubuh tidak bisa melakukan detoksifikasi tersebut. Atau misalnya tubuhnya nih berarti yang memetabolisme yang mana yang heparnya. Heparnya mengalami kerusakan, misalnya pada pasien-pasien yang sirosis hepatik ya, di mana sel-sel heparnya ini mengalami kematian yang permanen begitu. Nah, ada juga yang disebut down regulation receptor. Jadi kan tadi ada adik sudah tahu ya bahwa memang reseptor ini memang sebagian besar ada di permukaan sel nih. Tapi ternyata ada suatu kondisi, misal pasien-pasien diabetes mellitus ya, seiring dengan berjalannya waktu, dia ada yang namanya down regulation receptor. Jadi reseptornya itu kayak mendelep gitu ya.
kayak hilang dari permukaan sel, sehingga obat bagaimana bisa menimbulkan respon kalau reseptornya hilang begitu. Nah, sehingga kalau dia tidak bisa berikatan dengan reseptor, kadarnya di dalam darahnya tinggi, justru muncullah efek toksik, maksudnya begitu. Nah, ini ya yang tadi juga sudah saya sampaikan, bahwa bukan hanya sekedar kadar obat, tapi lama paparan juga akan menimbulkan efek toksik ya, di mana efek toksik itu ya ada yang disebut farmakologi, patologi, dan genotik ya. Kalau farmakologi ya sesuai dengan obatnya, fungsinya untuk apa? Bahwa kita ketahui ya bahwa memang nifedipin ini kan digunakan sebagai antihipertensi, artinya menurunkan tekanan darah. Sehingga suatu ketika ya bisa timbul efek toksik, tiba-tiba muncul hipotensi yang terlalu apa namanya terlalu cepat, begitu penurunannya terlalu cepat. Nah, kalau yang patologik, contohnya parasetamol, dia bisa menyebabkan kerusakan pada hepar. Nah, sekali lagi parasetamol bersifat hepatotoksik itu kalau kita konsumsi jangka panjang dengan dosis yang lazim 500. Tapi hepatotoksik ini bisa kita, apa namanya, bisa dimunculkan ketika misal kita minum parasetamol berapa yang tadi saya sampaikan, lebih dari 4 gram per hari. Itu cepat untuk merusak si hepar tadi begitu. Nah, kalau yang genotik berarti dia akan menyebabkan kerusakan gen dan DNA akibat pemberian obat-obatan tertentu yang sering dicontohkan itu untuk obat-obatan yang kemoterapi ya, yang dia diberikan secara radiasi dan sebagainya itu kan biasanya ada yang bekerja pada DNA dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya acetaminophen atau paracetamol ya yang bisa menimbulkan efek toksik pada hepar. Jadi memang paracetamol itu di metabolismenya utamanya ada di hepar dengan bantuan yang namanya sitokrom ya. Di mana kalau ini dalam dosis besar ya prosesnya akan menghasilkan suatu senyawa. Nah, senyawanya yang sebelah kanan saya di mana senyawa itulah yang nanti bisa menyebabkan kematian sel dari si hepar tersebut. Begitu. Atau juga misalnya paracetamol ini sudah diminum normal nih Bu 500 miligram ya. Kemudian dia dikonsumsi jangka panjang, ada yang mengkonsumsi jangka panjang ada. Untuk pasien-pasien yang kena kanker ya, untuk analgesiknya itu kan dikombinasi antara paracetamol dengan kodein. Itu 500 miligram, tapi sehari sampai 6 kali, ada 4 sampai 6 kali begitu. Sehingga itulah yang nanti juga menyebabkan suatu senyawa ini ya, makromolekul ini, di mana senyawa inilah yang bisa menyebabkan kematian sel. Kalau normalnya ini, yang bagian kiri ya, yang ini enggak masalah, ini normal. Tapi kan ada suatu keadaan di mana tadi heparnya sudah jenuh nih dan sebagainya, sehingga untuk proses mendetoksifikasinya sudah tidak bisa dilakukan. Nah, untuk proses keperawatan sendiri, apakah yang bisa kalian lakukan? Ya, seperti yang saya sampaikan, bahwa ya obat itu kita harus lihat dulu farmasetisnya bagaimana. Kalau yang diberikan secara sirup, otomatis dia jauh lebih cepat ya untuk diserap, karena kan dia tidak perlu pecah dulu. Dia sudah dalam bentuk cairan nih, sehingga tinggal diserap saja. Begitu. Termasuk jika ada tanda-tanda toksisitas ya, ya yang tadi saya sampaikan, dia misal diberikan secara bersamaan, terus kemudian tiba-tiba kadarnya di dalam darah menjadi tinggi karena adanya hambatan satu sama lain dan sebagainya. Terus adanya efek samping, ini juga efek samping itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita sampaikan, terutama memang efek samping yang sering terjadi. Begitu prevalensinya besar, silakan disampaikan ke pasien, tapi tidak menakut-nakuti begitu ya. Itu. Nah, untuk intervensi keperawatan, ya kalian berikan informasi yang sesuai karena sekarang sudah tahu, ya berarti jangan disampaikan bahwa oh semua obat harus diminum setelah makan, harus diminum sehari 3 kali, enggak boleh. Ya dilihat kembali di buku-bukunya. Saya sendiri juga kadang-kadang enggak hafal ya. Obat ini sebelum setelah sehari berapa kali bisa dilihat lagi. Ya, terkait ilmunya farmakologi tadi begitu. Nah, ini untuk daftar pustakanya ya. Nanti silakan adik-adik misal ingin
membaca lebih lanjut bisa WA ke saya atau bagaimana lewat Bu Rosinta boleh terkait materi-materi yang saya sampaikan siang ini. Terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Waktunya masih ada enggak? Ini sudah jam 12.32. Waktunya sudah habis, Bu. Waktunya sudah habis. Oke. Oke, kalau enggak ada pertanyaan atau misal nanti ada pertanyaan, boleh minta WA saya atau besok kan masih ketemu saya satu kali lagi ya. Besok kita bisa sharing-sharing kembali terkait farmakologi, farmakokinetik, dan farmakodinamik itu apa. Begitu? Oke. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Insya Allah ketemu besok. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami dan memberikan Amin. wawasan ke kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya stop share. Ya, saya izin live meeting dulu ya. Iya, Bu. Oke. Terima kasih.